Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five in Chemistry. Apa kabarnya? Dan oh ya, bagaimana persiapannya buat kalian yang akan menghadapi UTBK tahun 2022 ini? Semoga semuanya tetap sehat dan semuanya sudah mempersiapkan diri ya untuk kalian yang akan menghadapi UTBK tahun ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas beberapa soal tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Nah, ini soal-soal yang tentunya akan membantu kalian untuk menghadapi UTBK ini ya, atau soal-soal persiapan lah ya menjelang UTBK yang tinggal menghitung hari ya. Nah, bagaimana penyelesaian ataupun pembahasannya? Yuk, pastikan kalian mengikuti dari awal sampai akhir ya. Nah, di sini ada 3 soal ya. Nah, ini bagian pertama ya, part 1, karena saya akan membuat beberapa part ya untuk persiapan UTBK 2022 ini. Ini seperti yang saya katakan tadi tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Ada 3 soal ya. Ada dalam soal TO, tryout yang kemarin. Ada juga soal SBMPTN atau SNMPTN yang sudah lewat memang. Tapi tidak ada salahnya kalau kita bahas juga. Ya, ini 3 soal ya, saya akan bahas satu persatu. Disimak ya. Nah, diketahui unsur ABC berada pada periode yang sama. Ion A+ berisoelektron dengan ion B13+3+. Dan atom C berada pada blok S. Hubungan energi ionisasi yang tepat dari ketiga unsur tersebut adalah oke. Nah, jadi kita ya intinya harus tahu ya, karena mereka katanya ABC itu ada dalam satu periode, kita harus tahu siapa yang di kiri, siapa yang di tengah, siapa yang di kanan. Baru kita bisa menentukan hubungan energi ionisasinya. Oke. Nah, dari sini kita bisa lihat dari data ya, itu yang punya nomor atom itu cuma si ini ya, si B ya. Ini B13+3+. Jadi kita buat dulu deh konfigurasi untuk yang atom atau unsur B ya. 13 berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa atom atau unsur B itu terletak pada periode 3 golongan ini ya, 2 tambah 1 3A ya. Nah, jadi tadi kan di awal dikatakan mereka ada pada periode yang sama, berarti semuanya pada periode 3 ya. Oke, kita udah dapat posisinya si B ya, si unsur atau atom B. Sekarang kita lihat kita cari yang A, karena katanya A+ berisi elektron dengan B13+3+. Nah, sebelum itu kita buat dulu deh ya untuk yang 3+-nya. B13+3+. Ini kan 3+ artinya buang 3 ya. Jadi tinggal 1s2, 2s2, 2p6 karena 3 ini dibuang. Ya, dilepas. Oke. Nah, kita harus ingat nih, ini katanya kan A+ yang sama dengan elektronnya ya, berisi elektron itu kan berarti elektronnya sama dengan B13+3+. Ya. Jadi ini sama dengan inilah. Saya tulis ulang deh. 1s2, 2s2, 2p6. Nah, ini kan A+. Bagaimana dengan A? Nah, plus ini kan artinya sudah melepas. Bagaimana kalau dia belum melepas? Nah, jadi kita tambahin 1. Jadi 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Kita tambahkan 1 ini. Nah, dari sini kita bisa dapat nih. Terletak pada periode 3, golongannya 1A. Oke, B dapat, A dapat, tinggal si C. Nah, dan atom C berada pada blok S. Oke. Nah, ini ya, saya buat di sini. Kan ada 1A, 2A, dan 3A. Ini kan blok S ya, NS1, NS2, sedangkan sini sudah P ya. Oke, tadi A ada di sini, sedangkan yang B di sini. Berarti karena C katanya berada pada blok S, sudah pasti C-nya di sini. Lalu ingat, energi ionisasi. Energi ionisasi itu semakin ke kanan semakin besar. Energi ionisasi makin besar. Nah, jadi kalau berdasarkan ini kita
akan jawab B lebih besar dari C, lebih besar dari A. Ya itu ada jawabannya juga itu ya. B yang E ya. Tapi salah ya. Nah, itu jebakannya kita harus hati-hati. Kenapa? Karena ini kan ada golongan 2. Golongan 2 itu kan NS2 ya. Berarti ada 2 elektron yang sudah berada settle dalam satu orbital. Jadi stabil di sini. Jadi faktor kestabilan. Ya, sehingga akibatnya apa? C itu karena stabil kan ngelepas elektron kan sulit. Energi ionisasi kan energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron kan, satu elektron. Jadi C itu lebih besar energi ionisasinya karena sulit, baru B, baru A. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Hati-hati jebakannya ya. Oke. Nomor 2 dan 3 ya. Unsur X dengan konfigurasi elektron Xe 4F14, 5D10, 6S2, 6P5. Pernyataan berikut yang benar untuk unsur X adalah, oke kita coba analisis satu persatu ya. Bagian 1. Periode 6, jelas ya. Di sini kita bisa lihat periodenya ya. Poin 1 benar. 2 termasuk unsur golongan 17. Nah, ini kan kita bisa lihat nih, 2 tambah 5 tuh 7 kan. Jadi kalau sistem periodik tuh kan ada yang dipisah antara A dan B, ya ini golongan 7A. Ya, tapi ada juga kan yang diurutkan dari 1 sampai 18. Nah, ini golongan 17. Jadi benar opsi 2. Opsi 3, sifat kimianya mirip dengan fluor. Fluor itu kita tahu ada di golongan 7. Ya, berarti ini kan tadi saya katakan ini 17 ini sama aja dengan yang ini ya, golongan 7A. Ya, jadi F juga ada di golongan 7A, berarti sifat kimianya mirip. Maka poin ketiga juga benar. Nah, poin keempat, bernomor atom 87. Nah, kita tinggal hitung aja. Xe itu kan 54. 14, 68, 10, 78 tambah 7, berarti 85. Bukan 87 ya. Berarti opsi keempat salah. Maka yang benar adalah 1, 2, 3 atau A. Oke, satu lagi. Perhatikan kurva berikut ini. Ini adalah energi ionisasi dengan ini ya. Ini ionisasi 1 sampai berapa? Sampai 5. Oke, di sini ada datanya ya. Kurva di atas menyajikan data energi ionisasi 5 unsur golongan utama. Ada golongan utama ya. Unsur yang terletak pada golongan yang sama dalam tabel periodik adalah, oke ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ini sampai 6 ya ionisasinya. Nah, kalau mau melihat dia golongan yang sama, sebenarnya kita tinggal lihat aja grafik yang mirip. Oke. Nah, biasanya untuk menentukan golongan suatu unsur berdasarkan kurva seperti ini, kita lihat saja yang mana yang menunjukkan lonjakan besar. Ya, misalnya nih, yang ini kan 5 ya. Dia mana awalnya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena di sini dia lonjakan tingginya di sini. Ya, di 1, 2, 3, 4. Maka unsur ini berada di golongan 4A. Nah, gitu menganalisisnya ya. Oke, jadi sebenarnya udah ketahuan nih yang sama mana. Ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk yang kedua nih saya lihat ya. Ini berarti lonjakannya kan terjadi di 5 ini. Berarti dia terletak di golongan 5A. Dia stabilnya di situ. Nah, sama juga dengan nomor 3 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Terus lonjakan drastis, tinggi. Ya, ini juga berada di golongan yang 5 juga. Yang sama dengan si nomor 2. Nah, jadi bisa dipastikan yang terletak pada golongan yang sama dalam tabel periodik adalah yang 2 dan 3. Jadi sekali lagi ya, cari saja yang dimana lonjakan tertinggi. Itu menunjukkan golongannya dia. Karena artinya kalau dia udah di golongan itu, dia udah stabil, terus mau melepaskan satu elektron lagi, sulit atau energinya butuh besar. Makanya lonjakannya drastis. Ya, kita lihat di sini nomor 2 dan nomor 3 itu terlihat ada lonjakan yang sama drastis ya di setelah kelima ya. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini nih. Maka unsur nomor 2 dan nomor 3 terletak pada golongan yang sama. Oke?
Kira-kira begitulah ya. Bagian pertama nih ya, persiapan UTBK 2022 tentang struktur atom dan sistem periodik unsur. Jadi kalau ada soal-soal bertipe seperti ini, mudah-mudahan kalian sudah bisa mengerjakannya ya. Nanti saya juga akan upload ya, update lagi video-video terbaru, part-part berikutnya tentang materi-materi yang lain. Oke, semoga bermanfaat buat terutama kalian yang sedang mempersiapkan diri dalam persiapan UTBK 2022. Sampai jumpa dan bye-bye.